Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu, warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu untuk bisa saya wawancarai pada pagi hari ini. Saya sangat mengapresiasi kepemimpinan Ibu di sekolah kita ini. Ibu sebagai bagian dari program CGP Angkatan 11, saya punya tugas untuk mewawancarai Ibu mengenai praktek pengambilan keputusan yang Ibu terapkan di sekolah ini. Terutama ketika dihadapkan pada situasi Bu, di mana Ibu ada nilai-nilai kebajikan yang saling bertentangan atau pada dilema etika. Nah, Ibu, tujuan dari wawancara saya hari ini adalah ingin memahami proses pengambilan keputusan, kemudian mempelajari bagaimana nilai-nilai kebajikan yang diterapkan oleh Ibu, kemudian menganalisis pendekatan dalam menghadapi dilema etika, dan terakhir belajar dari pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah. Nah, sebelum saya memberikan pertanyaan lebih dalam, Ibu, bolehkah Ibu memperkenalkan diri secara singkat, bagaimana sejarah Ibu memimpin sekolah ini? Sudah berapa tahun Ibu memimpin sekolah ini? Baik Ibu Mutia, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Mutia untuk mewawancarai di sekolah ini. Baiklah, nama saya Rusmini SPD. Saya memimpin di sini dari tanggal 4 bulan 5 tahun 2015. Setelah 9 tahun saya mengabdi di sini, banyak yang saya hadapi. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Jadi tadi Ibu katakan sudah 9 tahun Ibu memimpin ya Bu, luar biasa. Berarti sudah ada suka duka dalam menghadapi kasus-kasus. Dan sepertinya Ibu sudah bisa mengetahui atau mengidentifikasi dari kasus dilema etika atau bujukan moral. Itu semuanya memang sudah banyak sekali, suka dan duka. Ya, sebagaimana kita manusia biasa kan, pasti ada suka dan duka terhadap siswa, terhadap yang pengajar-pengajar sini, pendidik di sini. Tetapi semuanya kita ambil sukanya saja. Ya, dukanya itu memang kita sebagai manusia biasa, memang tak mungkin kita, baik itu siswa ataupun guru-guru yang ngajar sini sempurna. Ya, kita kan manusia biasa, pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Selama Ibu menjabat kepala sekolah di sini, yang Ibu hadapi tentunya ada yang merupakan kasus dilema etika dan ada yang merupakan bujukan moral ya. Nah, untuk mengidentifikasi kedua kasus tersebut ya Bu ya, yang saya ketahui itu adalah kalau dilema etika itu sepertinya berhubungan dengan situasi di mana ya, di mana keduanya benar tapi bertentangan Bu. Sedangkan bujukan moral itu ya Bu ya, adalah kasus situasi ketika seorang siswa atau seorang pendidik ya, bukan seorang itu ya, dihadapkan pada benar atau salah ya, yang mengambil keputusan. Nah, itu adalah perbedaan daripada dilema etika dan bujukan moral tersebut. Contohnya Bu, kalau kasusnya sendiri sebagaimana contohnya? Contohnya seandainya yang dilema etika. Iya Bu. Hanya bagaimana lah ya anak itu tersebut kurang sopan apa terhadap guru, atau bagaimana tidak mengikuti pelajaran ya, itu kan bertentangan itu ya, bertentangan dengan etika tadi ya. Jadi itu sama dengan bujukan moral tadi ya. Itu aja Bu. Oh iya. Nah Ibu, selanjutnya tadi kan dari kasus dilema etika maupun kasus bujukan moral ya Bu ya, sudah Ibu ketahui dan contohnya sudah
Ibu katakan juga tadi sangat jelas. Nah, langkahnya seperti apa Bu dalam pengambilan keputusan yang biasa Ibu lakukan di sekolah selama ini? Langkah-langkah selama ini ya, saya sebagai pimpinan di sini mengambil keputusan, pelajaran dulu kasus apa yang dihadapi tersebut, mengidentifikasi masalah. Jadi ya kita melihat dulu apa masalah atau guru tersebut atau anak tersebut. Sudah mengetahui apa masalahnya, kita mengumpulkan informasi dari pihak tandanya contoh siswa, kita kumpulkan dari siswa yang pertama, yang kedua. Nah, kita kumpulkan apa sih permasalahan kedua siswa tersebut ya. Nah, selanjutnya kita mengambil nilai-nilai daripada masalah kedua siswa tersebut. Contohnya, nah nilai mana ya? Nilai-nilai kasih nilai yang relevan, tapi ya yang ibu ya yang kita ambil nilai relevan, nilai-nilai baik di nilai-nilai yang ada di dalam sekolahan kita ataupun nilai-nilai yang ada di luaran, di masyarakat luas. Nah, selanjutnya kita ambil juga apa namanya konsultasi ya. Kita konsultasi dengan siswa kalau seandainya kasus tersebut tidak kita bisa atasi ya di sekolahan ya. Saya sebagai pimpinan sini konsultasi dulu dengan pihak sekolah, rekan-rekan guru di sini konsultasi bagaimana kelanjutan daripada kasus kedua siswa tersebut. Apa kita mau memanggil orang tuanya atau bagaimana, itulah yang namanya konsultasi tadi ya. Nah, sudah daripada konsultasi tersebut, sudah kemufakatan daripada guru-guru di sini, pendidik di sini, warga sekolah, baru saya mengambil keputusan. Keputusan itu juga bukan saya sendiri. Jadi keputusan dari kita bersama-sama mengambil keputusan sesuai dengan nilai-nilai yang ada di sekolah ini. Kita ambil keputusan yang terbaik. Nah, setelah mengambil keputusan, kita mengevaluasi daripada keputusan tersebut, Bu ya. Luar biasa Ibu, tadi sudah sangat menjabarkan dengan jelas langkah-langkah yang Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan. Dari Ibu mengidentifikasi masalah dulu, kemudian mengumpulkan informasi dari yang terlibat, dari yang terlibat kayak tadi ya Bu ya dalam kasus ya. Kemudian Ibu mengidentifikasi nilai-nilai mana yang benar, mana yang salah tadi ya. Kemudian juga Ibu memberikan konsultasi ya Bu ya, menghadirkan orang tua juga tadi dalam pengambilan keputusan dan musyawarah tentunya Ibu ya. Nah, luar biasa Ibu. Dari langkah-langkah tersebut pastinya Bu ada hal-hal yang bisa anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus dilema etika Bu. Jelas tentunya sudah menggambarkan pendekatan dulu kita, pendekatan secara sistematis dan komprehensif ya. Menurut saya itu sudah efektif dan adil untuk berbagai pihak. Maksudnya pendekatan dengan siswa, pendekatan dengan orang tua, bagaimana kita menyelesaikan kasus tersebut. Nah, itu aja Bu. Jadi menggunakan pendekatan ya Bu ya, itu lebih menurut Ibu lebih efektif dalam menyelesaikan masalah tadi ya, terutama untuk pengambilan keputusan ya Bu ya. Oke. Kemudian Bu, apakah ada tekanan Bu atau sesuatu yang menghalangi atau tantangan ya Bu ya, atau lebih spesifiknya dari kasus selama ini yang Ibu hadapi, apakah ada tekanan dari masyarakat atau orang tua atau pihak lain dalam pengambilan keputusan Ibu? Terkadang juga terdapat tekanan ya dari masyarakat ya, orang tua ataupun pihak lain ya. Tapi itu semua kita bermusyawarah bersama-sama ya, musyawarahkan dulu meskipun selanjutnya kita akan mengambil keputusan berkemufakatan dengan orang tua, warga sekolah dan siswa. Oh, jadi ada kemufakatan di antara orang tua ya Bu. Kalau boleh tahu tadi selain orang tua atau pihak-pihak manakah yang termasuk pihak mediator dalam pengambilan keputusan?
Ya Ibu Mutia kan kita sama-sama di sini. Kita kan sudah berapa kali kan kita melakukan kasus kan, ya kasus yang tidak bisa kita atasi sendiri ya di sekolahan. Pasti kita mengajak mediator itu seperti pihak mediator yang Ibu masukkan di sini ya. Pihak komite, iya komite sekolah, sudah itu orang tua atau RT RW yang terdekat di lingkungan sekolahan kita. Kalau kasus tersebut tidak bisa kita atasi, itulah yang kita datangkan di sekolahan kita ini. Oke, itu termasuk pihak mediator untuk Iya, datang iya, sekolah iya, Bu ya. datang ke sekolahan. Iya. Nah, kalau boleh tahu Ibu lebih senang menyelesaikan masalah itu di tempat langsung atau Ibu mempunyai jadwal tertentu Bu untuk menyelesaikan masalah? Kalau masalah itu Bu ya, bagi saya ya pimpinan di sini tidak mempunyai jadwal. Karena kita membuat jadwal belum tentu. Jadwal seandainya tanggal sekian kita buat jadwal untuk ada masalah tentu tanggal sekian itu ada masalah ya. Jadi setiap ada masalah kalau bisa kita tuntaskan hari itu juga. Kalau tidak bisa tuntaskan, itulah saya Ibu bilang dari pertama tadi, kita mendatangkan mediator tadi kan. Kalau tidak bisa tuntaskan, kalau kita bisa tuntaskan, kita tuntaskan hari itu juga Bu. Jadi lebih senang langsung ya Bu, Langsung, jadi ya. supaya tidak ada beban pikiran mungkin ya Bu ya. Baik di sekolah ataupun contohnya siswa. Jadi siswa itu kalau pulang sekolah tidak ada dendam lagi, namanya sudah kita damaikan. Luar biasa, bagus sekali Bu. Nah kemudian Bu, adakah seseorang nih atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan Bu dalam kasus-kasus yang pernah terjadi di sekolah, khususnya di 5 etika Bu? Faktor ya, yang membantu di sekolah yang jelas itu banyak. Yang pertama-tama pasti pihak sekolah. Dan mungkin Ibu sendiri kan, kita sendiri kan biasa kan Ibu ya. Ibu kan di sini juga, jadi Ibu tahu kan kalau ada masalah gitu kan kita sering musyawarah. Ya jadi tidak mungkin lah Ibu sendiri yang untuk mengatasinya gitu. Mungkin ada tim Bu, tim yang siap membantu Ibu dalam menyelesaikan masalah. Nah tim itu ada tim etik Bu. Tim etik. Ya ada tim etik itu yang siapa Ibu? Tim etik itu di sini pasti ada guru senior. Udah tuh di sini kan sudah ada guru penggerak kan seperti Pak Prianto kan sudah. Itu saya sering kalau ada masalah di sini pertama guru senior saya datangkan. Sudah itu guru-guru yang berpengalaman, guru penggerak kan ada di situ. Kan Ibu Mutia kan guru penggerak. Nah kan itu yang saya datangkan di sini Bu. Ya. Kalau masih ada tuntas baru kita musyawarahkan bersama. Luar biasa, berarti Ibu mengutamakan musyawarah mufakat dengan tim etik tadi ya Bu ya. Jadi tidak Ibu serta-merta mengambil keputusan sendiri, tetapi meminta saran masukan kepada tim etik. Itu sangat bermanfaat sekali Bu. Diskusi dengan kolega kita. Nah, dari semua yang Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu saat Ibu mengambil keputusan dilema etika Bu? Baiklah Bu Mutia ya, dari pengalaman atau pembelajaran yang saya dapat petik atau saya dapat selama ini ya dalam mengatasi kasus dilema etika yang ada di sekolah kita ini ya, saya belajar Bu ya, saya belajar bahwa keterbukaan dan komunikasi yang sangat penting dalam pengambilan keputusan. Itulah saya sebut tadi ya, kita keterbukaan dengan guru-guru yang ada pendidik di sini, keterbukaan kita mengambil keputusan dengan orang tua tadi ya, dengan siswa. Nah, di sini juga saya sebagai kepala sekolah di sini juga belajar Bu ya, bahwa penting untuk mempertimbangkan semua aspek dan dari dampak daripada keputusan serta fleksibel untuk menyesuaikan keputusan jika diperlukan. Itulah ya yang dari semua yang telah disampaikan tadi, pelajaran yang dapat saya petik. Luar biasa. Masih ada Bu? Sudah Ibu, itu pertanyaan yang terakhir. Oh ya. Ya, jadi Ibu terima kasih atas waktu dan wawasan yang berharga dari Ibu.
selama 9 tahun menjabat Ya. sebagai kepala sekolah di sekolah kita ini. Luar biasa pembahasan hari ini mengenai proses pengambilan keputusan, terutama dalam situasi dilema etika, Bu, sangat membuka pikiran saya dan saya sangat terinspirasi dengan pendekatan yang Ibu lakukan tadi dalam menghadapi banyaknya kasus ya, Bu ya. Ada kasus dilema etika maupun rujukan moral. Tadi sudah saya dapatkan pengalaman dari Ibu bagaimana langkah-langkah yang Ibu lakukan, serta tidak serta-merta tadi Ibu mengambil keputusan sendiri, tetapi juga musyawarah dulu tadi ya, Bu ya. Luar biasa, Ibu. Saya dari sini akan berusaha, Bu, menerapkan pemahaman dari Ibu. Ini merupakan pengalaman yang baru untuk saya dan saya sebagai pendidik, Bu, saya nantinya akan menerapkan pengalaman dari Ibu untuk saya ke depannya nanti. Terima kasih, Bu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses Ibu Mutia. Terima kasih. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Terima kasih, Pak, atas waktu dan kesediaan Bapak untuk melakukan wawancara ini. Saya sangat mengapresiasi kepemimpinan Bapak di sekolah UPT Tanistia ini ya, Pak ya. Nah, Pak, sebagai bagian dari program calon guru penggerak angkatan 11, saya ingin mendalami lebih lanjut mengenai praktek pengambilan keputusan yang Bapak lakukan di sekolah Bapak ini. Terutama ketika Bapak dihadapkan pada situasi di mana nilai-nilai kebajikan saling bertentangan dan pada dilema etika, Pak. Adapun tujuan dari wawancara ini adalah, Pak, saya ingin menggali lebih dalam mengenai proses berpikir dan pertimbangan yang Bapak lakukan dalam situasi-situasi yang kompleks tersebut, Pak. Serta untuk saya belajar dari pengalaman Bapak dalam menerapkan nilai-nilai kepemimpinan yang baik dari Bapak. Sebelum saya mulai dengan pertanyaan wawancara, Pak, saya izin untuk Bapak memperkenalkan diri dan menceritakan secara singkat kepemimpinan Bapak di sekolah ini. Berapa tahun Bapak memimpin di sekolah ini? Silakan, Pak. Baik, nama saya Desi Abdullah. Saya menjabat sebagai kepala UPT SD Negeri Tanistia. Saya dilantik bulan 3 atau bulan 2024. Jadi kurang lebih 7 bulan. Jadi Bapak sudah memimpin sekolah ini kurang lebih 6 bulan ya, Pak ya? 7 bulan. Oke. Walaupun masih baru, tentunya Bapak masih dihadapi dengan kasus-kasus yang mengandung dilema etika maupun bujukan moral. Begitu, Bapak? Ya. Iya. Nah, Bapak, dari kasus-kasus yang pernah Bapak hadapi nih, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi atau membedakan yang mana yang merupakan kasus dilema etika atau yang mana kasus yang merupakan bujukan moral? Baik, Bu. Jadi selama saya menjabat sebagai kepala UPT SD Negeri Tanistia, ada beberapa kasus yang saya hadapi. Tentunya ada yang merupakan kasus dilema etika dan bujukan moral. Itu mengidentifikasi kedua kasus tersebut. Yang saya ketahui adalah kalau dilema etika berhubungan dengan situasi di mana keduanya benar tapi bertentangan dalam mengambil keputusan. Sedangkan bujukan moral adalah situasi ketika seseorang dihadapkan pada benar atau salah ketika mengambil keputusan. Sangat jelas, Pak, jawabannya. Jadi Bapak sudah bisa membedakan ya dari kasus dilema etika ataupun dari kasus bujukan moral. Nah, Bapak, yang Bapak sebutkan tadi adalah kasus dilema etika dan bujukan moral itu contohnya seperti apa, Pak? Yang lebih spesifiknya yang pernah terjadi di sekolah Bapak ini? Baik, Bu. Karena saya menjabat sebagai kepala sekolah selama 7 bulan, sedangkan yang saya pimpin adalah guru-guru senior semua. Saya umurnya paling muda di sekolah ini. Nah, tentu saya ingin maju dalam sekolah ini.
terutama masalah kedisiplinan. Itu yang mau saya terapkan. Sedangkan untuk rujukan moral itu paling pada kasus kenakalan anak. Sudah sangat jelas Pak, kasus yang Bapak sebutkan tadi sudah sangat spesifik ya. Jadi saya tangkap tadi untuk rujukan moral contohnya pada kedisiplinan ya Pak ya. Kedisiplinan dari warga sekolah kepada guru ya Pak ya. Kemudian untuk rujukan moral lebih kepada anak tadi pelanggaran peserta didik. Ya, kedisiplinan itu pada dilema etika, sedangkan rujukan moral itu pada pelanggaran moral. Rujukan moral pada pelanggaran peserta didik. Ya. Oke Pak. Nah dari kasus yang Bapak hadapi tadi Pak, bagaimana Bapak menjalankannya jika ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Tadi Bapak sudah menyebutkan ada perbedaan antara kasus etika dan juga rujukan moral. Nah, jika dalam menjalankannya bagaimana Bapak menjalankan dua kepentingan yang sama-sama benar tadi Pak? Ya. Jadi termasuk dalam dilema etika ya Pak ya? Baik. Jadi dalam menghadapi kasus-kasus dilema etika, saya selalu berusaha melibatkan berbagai pihak terkait dalam proses pengambilan keputusan, baik itu guru, siswa, wali murid, dan lain sebagainya. Saya berusaha memahami, mendengarkan pernyataan dari berbagai pihak, berdiskusi. Setelah itu saya menimbang berbagai opsi yang ada dengan sesama dengan mempertimbangkan dampak dari setiap pilihan terhadap semua pihak yang terlibat. Keputusan akhir biasanya diambil melalui musyawarah mufakat dengan mengutamakan kepentingan bersama dengan nilai-nilai yang disepakati. Oke, jadi Bapak menjalankan dua kepentingan yang sama-sama benar tadi dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait, begitu Pak? Ya. Oke, selanjutnya Pak, langkah-langkahnya seperti apa ketika Bapak melakukan pengambilan keputusan? Baik. Jadi setelah sudah saya sampaikan tadi, dalam menghadapi situasi dilema etika, saya biasanya mengikuti beberapa langkah. Yang pertama, kami secara jelas mengidentifikasi masalah yang dihadapi dan pihak-pihak yang terlibat. Kami mengumpulkan semua informasi yang relevan dengan masalah tersebut, termasuk data, pendapat, dan perspektif dari berbagai pihak. Selanjutnya kami mengidentifikasi nilai-nilai yang relevan dengan situasi tersebut, baik nilai-nilai sekolah maupun nilai-nilai moral yang lebih luas. Selanjutnya kami melibatkan berbagai pihak seperti guru, staf, siswa, dan wali murid untuk mendapatkan masukan dan perspektif yang berbeda. Selanjutnya setelah proses diskusi dan pertimbangan yang matang, kami mengambil keputusan yang paling sesuai dengan nilai-nilai sekolah dan kepentingan bersama. Terakhir, setelah keputusan diambil, kami melakukan evaluasi secara berkala, melihat dampak dari keputusan tersebut dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Bagus sekali Pak langkahnya tadi. Sepertinya sudah lengkap ya Pak langkahnya. Saya tangkap tadi ada 7 poin ya Pak ya. Baik mengidentifikasi, mengumpulkan informasi, dan sampai kepada tahap evaluasi. Ya. Nah, untuk seterusnya Pak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika khususnya? Baik, dari langkah-langkah yang tadi saya jelaskan, tentunya sudah menggambarkan pendekatan sistematis dan komprehensif yang menurut saya sudah efektif dan adil untuk berbagai pihak. Oh, jadi jawaban dari Bapak adalah yang sangat efektif itu pada pendekatan dengan sistematis ya, Dan komprehensif. dan komprehensif. Nah Pak, selanjutnya hal apa saja nih yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus khususnya pada dilema etika Pak? Jadi seringkali dalam situasi terdapat nilai yang sama-sama kuat, namun saling bertentangan seperti keadilan dan kasih sayang dan kebenaran. Memilih satu nilai berarti mengorbankan nilai lainnya. Terkadang juga terdapat tekanan dari masyarakat, orang tua, atau pihak lain untuk mengambil keputusan tertentu, meskipun keputusan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai pribadi atau etika. Oke, mohon maaf Pak, sebelumnya tadi Bapak mengatakan ada
ada tekanan dari masyarakat ya Pak ya, atau pihak lain. Nah, yang pertentangan itu yang seperti apa Pak? Yang Bapak katakan tadi? Contohnya maksudnya, Iya. adanya tekanan dari masyarakat, orang tua, atau pihak lain untuk mengambil keputusan tertentu. Tentunya membuat saya kesulitan dalam mengambil keputusan. Cara saya untuk mengatasinya adalah jika masalah tersebut tidak selesai dalam satu kali pertemuan musyawarah, saya akan melakukan pertemuan kembali, dan jika masih belum selesai, saya mendapatkan tekanan, maka saya akan berkoordinasi dengan pihak-pihak mediator atau pemangku kepentingan yang mengerti akan masalah yang sedang terjadi, sehingga tidak ada yang dirugikan. Begitu ya Pak ya. Sepertinya saya tadi mendengar ada pihak mediator. Kalau boleh tahu siapa pihak mediator yang sudah pernah datang ke sekolah Bapak? Jadi yang pernah kami datangkan adalah ketua komite, kepala desa, ketua adat, yang sangat dihormati oleh wali murid di tempat tinggal tempat sekolah saya berada. Oke Pak. Selanjutnya Pak, apabila Bapak dihadapkan pada kasus-kasus dilema etika Pak, Bapak apakah punya jadwal tertentu Pak? Atau Bapak lebih senang menyelesaikannya di tempat? Atau memiliki bentuk atau prosedur yang seperti apa yang pernah Bapak lakukan? Kalau itu saya tidak punya jadwal yang tetap, tapi saya selalu berusaha menyelesaikan masalah secepatnya. Mungkin sambil memastikan semua langkah diambil dengan hati-hati. Biasanya saya membuat rencana dan memberikan tenggat waktu untuk setiap langkah, tetapi tetap fleksibel jika situasinya berubah. Oke, jadi lebih senang Bapak langsung menyelesaikannya di tempat. Ya. Atau kalau memang dihadapkan pada kasus yang lebih sulit, bisa fleksibel ya Pak ya, Ya. bisa langsung atau Disesuaikan bisa. dengan keadaan. Oke, bagus sekali Pak. Nah, selanjutnya Pak, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa nih yang selama ini membantu Bapak mempermudah dalam pengambilan keputusan? Dalam menghadapi dilema etika, saya sangat terbantu dengan adanya tim etik yang selalu siap memberikan konsultasi. Selain referensi literatur tentang etika dan kasus-kasus juga serupa sangat bermanfaat. Diskusi dengan kolega yang memiliki pengalaman serupa seringkali memberikan perspektif baru yang membantu dalam mengambil keputusan. Ada banyak ya Pak yang Bapak bisa minta bantuan ya Pak sepertinya. Nah Pak, ini pertanyaan yang terakhir nih Pak ya. Dari semua hal yang Bapak sampaikan, pembelajaran apa nih yang bisa Bapak ambil dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan di sekolah ini Pak? Saya belajar bahwa keterbukaan dan komunikasi sangat penting dalam mengambil keputusan. Saya juga belajar bahwa penting untuk mempertimbangkan semua aspek dan dampak dari keputusan serta fleksibel untuk mengambil keputusan jika diperlukan. Bapak, terima kasih atas waktu dan wawasan yang berharga dari Bapak. Mohon maaf sudah mengganggu waktu Bapak ini sepertinya. Iya. Pak, tadi pembahasan kita kan mengenai proses pengambilan keputusan terutama dalam situasi dilema etika Pak. Nah, menurut saya itu sangat membuka pikiran saya Pak. Banyak sekali poin-poin yang sudah saya catat tadi Pak, dari langkah-langkahnya, kemudian pembelajaran yang telah Bapak petik dari kasus yang Bapak hadapi. Nah, nantinya Pak, saya kedepannya akan menerapkan pengalaman yang telah Bapak bagi tadi kepada saya. Saya akan berusaha menerapkannya dan mempraktekannya sebagai pendidik di sekolah saya Pak. Sekali lagi terima kasih Pak atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.